Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan bisnis plan yang telah kami rencanakan. Terima kasih sebelumnya kepada dosen mata kuliah aplikasi kewirausahaan Ibu Ira Putri dan teman-teman yang menyaksikan video ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya Ahmad Said Fadil, Sinta Nuraini, Devi Nurkhairunisa, Siti Nurmila, Nurana, Aisyah Fatona, dan Putra Aditya Pradana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Nuraini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai produk yang kami jual, yaitu toko online shop My Outfit Brand yang telah berdiri pada bulan Mei 2020. Usaha yang dijalankan merupakan kebutuhan pokok, salah satunya kebutuhan sandang, yaitu pakaian. Bisnis pakaian branded seperti brand Zara, H&M, Pull&Bear, Gap, dan sebagainya. Pakaian branded sangat disukai di antaranya para remaja, bahkan orang yang sudah tua pun tetap gemar menggunakan pakaian branded. Produk yang dijual adalah baju branded sisa ekspor atau stock lot yang merupakan hasil produksi yang tidak lolos inspeksi dan tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Berbagai jenis pakaian pria dan wanita seperti baju, jaket, hoodie, celana, dan sebagainya, barang-barang seperti ini disebut produk cacat. Barang-barang yang cacat ini tidak bisa dikirim ke pembeli luar negeri. Inilah yang disebut dengan barang atau pakaian sisa ekspor, yaitu barang yang tidak memenuhi standar atau kriteria yang ditetapkan. Visi dari usaha kami yaitu ingin memperkenalkan produk fashion branded sisa ekspor dengan harga yang terjangkau serta meraih keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Kemudian misi kami memberikan kepuasan kepada konsumen dengan selalu memberikan mutu dan kualitas produk yang terbaik, inovatif, kreatif, harga kompetitif, dan pelayanan yang terbaik. Kemudian menyediakan pakaian berkualitas dengan variasi pilihan yang selalu mengikuti tren masa kini dan harga yang terjangkau bagi semua kalangan. Saya Devi Nurhanisa. Brand My Outfit ini merupakan brand yang menjual baju sisa ekspor yang memiliki kualitas yang bagus karena bermerek seperti H&M, Zara, Pull&Bear, dan lain-lain. Lalu tahap-tahap pertumbuhan pada brand My Outfit ini itu tahap awalnya menjadi reseller, membuat logo dan brand. Tahap tumbuhnya membuka akun sosial media seperti Instagram dan WhatsApp. Lalu dewasanya mulai banyak pelanggan dan menjaga kepercayaan pelanggan kualitas agar pelanggan tidak merasa kecewa dan akan beli terus. Lalu tahap operasional pada brand My Outfit ini yaitu yang pertama pemasaran. Pemasaran dilakukan di marketplace seperti Shopee dan dilakukan juga di sosial media seperti Instagram dan WhatsApp. Lalu pembayarannya bisa lewat transfer BCA dan bisa juga transfer lewat minimarket terdekat. Lalu pengiriman yang bisa dilakukan oleh brand My Outfit ini bisa dilakukan di jasa pengiriman seperti Si Cepat dan JNE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurmila. Saya di sini menjelaskan strategi bisnis. Yang pertama itu citra dan posisi yang diinginkan dalam pasar. Pakaian branded sisa ekspor pada online shop yang saya jalani saat ini di My Outfit Brand yang baik adalah tempat yang mempunyai kenyamanan dan pelayanan yang bagus bagi para pembeli. Begitu juga lokasi tempat penjualan yang sangat strategis dan terjangkau dengan cepat oleh para pembeli. Ini adalah posisi yang diinginkan oleh pasar. Yang kedua itu ada analisis SWOT. Di sini saya akan menjelaskan analisis SWOT dalam kegiatan usaha berjualan pakaian branded sisa ekspor pada online shop yang saya jalani saat ini di My Outfit Brand. Yang pertama itu ada kekuatan, terdiri dari produk pakaian yang saya jual di akun Instagram My Outfit Brand merupakan produk asli atau original, brand-brand terbesar dan terkenal di dunia. Yang kedua itu ada harga produk lebih murah jauh dari harga asli yang dijual di outlet-outlet resmi produk tersebut. Yang ketiga, kualitas produk saya yang baik dan dijamin keasliannya dari produk-produk yang kami jual. Yang keempat, pemasaran produk yang saya jual melalui media sosial yang akan mudah konsumen untuk mendapatkan produk kami. Yang kelima, transaksi bisa dilakukan dengan mudah dan dalam waktu 24 jam. Yang kedua itu ada kelemahan.
yang terdiri dari suplai barang dari pemasok yang tidak menentu. Yang kedua, merek dagang yang masih baru sehingga belum banyak dikenal dan dipercaya masyarakat. Yang ketiga, tidak semua produk yang saya jual itu full label, karena sebagian ada yang cut label, bahkan tidak ada label dan tidak ada merek sama sekali. Yang ketiga ini ada peluang, yang terdiri dari masih sedikitnya pesaing yang bermain bisnis online shop. Yang kedua, telah memiliki banyak link dari pemasok pakaian branded tersebut sehingga varian model akan jauh lebih banyak. Yang ketiga, banyak dari kaum remaja putri yang menggembari pakaian-pakaian branded. Yang keempat, tren belanja masyarakat yang mulai bergeser ke belanja online melalui media sosial sehingga kami sangat memanfaatkan tren ini dengan menjual produk lewat media tersebut. Yang terakhir itu ada ancaman, yang terdiri dari adanya persaingan dengan produk pakaian biasa. Walaupun produk kami memiliki pasar tersendiri, namun adanya produk pakaian biasa akan mempengaruhi penjualan. Yang kedua, munculnya pedagang-pedagang baru yang akan berjualan produk yang sama seperti usaha kami sehingga menambah daftar pesaing. Yang ketiga, adanya kemungkinan suplai terkendala karena stok pakaian branded itu tidak selalu ada setiap bulannya. Nah, selain strategi bisnis, ada strategi kompetitif. Maka MyOutfit Brand memposisikan perusahaannya sebagai perusahaan yang mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan menawarkan produk untuk masyarakat yang mempunyai berbagai macam merek yang dapat dipilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi produk atau jasa perusahaan. Yang pertama, ada ciri-ciri produk dan jasa. Di brand kami menawarkan produk berupa pakaian sisa ekspor dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Dan produk ini lebih murah dan dijamin keasliannya 100%. Produk ini bisa dipesan melalui via Instagram, WhatsApp, Facebook, dan lain-lain. Sementara jasa yang ditawarkan oleh @youfit brand melalui JNE atau bisa menggunakan sistem COD. Yang kedua, ada manfaat untuk pelanggan. Belanja di toko online store di @youfit brand akan mempermudah bagi siapa saja yang ingin berbelanja baju atau celana tanpa harus repot-repot untuk keluar rumah, dengan barang yang dijamin 100% asli dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga, ada jaminan. Jaminan kenyamanan tempat dan produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau yang disajikan serta layanan bagi para pembeli. Ada keunikan. Salah satu barang yang dijamin keasliannya 100% original karena produk yang kami jual merupakan produk sisa ekspor yang tidak lolos inspeksi dan tidak memenuhi standar yang ditetapkan, dan produk ini bukan merupakan barang bekas, melainkan produk ini dijamin 100% keasliannya dan berkualitas tinggi. Terus ada merek dagang. Ada berupa logo perusahaan dan label pada setiap pakaian yang diciptakan dengan perusahaan. Uraian tim manajemen, struktur perusahaan, pemilik usaha Sinta Nuraini, manajer Devi Nurhoirinisa, divisi administrasi dan marketing Ahmad Said Fadil, divisi keuangan Siti Nurmila, divisi produksi Nurana, karyawan Aisyah Fatona dan Putra Aditya Pradana. Nama saya Aisyah Fatona. Di sini yang pertama saya akan membahas target pasar. Target pasar yang digunakan dalam perusahaan MyOutfit Brand dalam profil demografis lengkap dalam penetapan segmen pasar inter dapat 3 variabel, yaitu yang saling berkaitan, yaitu demografi yang berkaitan dengan umur dan jenis kelamin, geografi yang berkaitan dengan tempat tinggal, dan psikografi yang berhubungan dengan gaya hidup maupun tingkat pendapatan. Kemudian ada beberapa tipe-tipe pelanggan pemula yang ada di perusahaan MyOutfit Brand. Yang pertama ada tipe cerewet, yang kedua tipe pendiam, tipe pembanding, pelanggan yang tidak sabar,
dan pelanggan yang baik hati. Motivasi pelanggan untuk membeli. Tujuan pemasar adalah bagaimana cara memenuhi kebutuhan pelanggan potensial. Oleh karena itu, perusahaan atau bisnis harus tahu cara atau strategi pemasaran yang tepat dan efektif untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian dalam periklanan dan promosi, yang pertama ada menggunakan media elektronik dan yang kedua menggunakan media internet. Lalu untuk biaya media juga, yang pertama ada media elektronik dan yang kedua media internet. Kemudian pada event-event dan media cetak dan terakhir menggunakan media elektronik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putra Aditya Pradana. Saya akan membacakan laporan keuangan. Pertama adalah laba rugi. Kita ambil dari per minggu. Cara menghitungnya adalah dengan produk yang laku dikali harga produk. Produk yang laku kisaran 15 dikali harga, yaitu 95.000. Jadi 1.425.000. Kedua ada analisis keuntungan. Hitungnya dengan penghasilan per minggu diambil biaya variabel, yaitu 1.425.000 diambil 1.265.000. Jadi 160.000. Itu adalah keuntungan per minggu. Ketiga ada pengembalian modal. Rumusnya adalah 1 bulan dikali keuntungan per minggu. 1 bulan itu terdiri dari 4 minggu. Jadi 4 kali 160.000 sama dengan 640.000. Itu pengembalian modal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proposal pinjaman dan investasi. Mengingat perkembangan yang sangat pesat di bidang fashion, pelaku usaha My Outfit Brand ingin menambah produksi dan peralatan, serta ingin membuat suatu tim atau organisasi supaya usaha ini berkembang dan menjadi lebih maju, sehingga membutuhkan biaya pinjaman sebesar 15 juta rupiah dan dana ini akan digunakan dengan sebaik-baiknya. Jadwal untuk menetapkan rencana dan meluncurkan usaha. Usaha My Outfit Brand ini sudah berjalan 1 tahun. Dengan dilakukannya investasi, bertujuan untuk membuat usaha ini menjadi lebih maju dan dapat menyaingi kompetitor lainnya.